Dulu Pak, sebelum saya berangkat ke Mekah, saya selalu menyalahkan orang-orang yang makan tidur di masjid. Mereka namanya adalah jamaah tabligh, betul? Mereka makan tidur di masjid. Mereka maksudnya berada di masjid. Sampai kita katakan masjid kan rumahnya Allah, betul nggak? Setelah saya masuk di Salatiyah Pak, dibangun oleh Syekh Majid Al-Uthmani. Beliau adalah cucunya daripada Uthman bin Affan insyaallah, dan beliau menantunya Abu Ilyas Zakaria Al-Kandahlawi, pengarang kitab Hayatus Sahabah, yang melahirkan jamaah tabligh yang ada di India, saudara. Beliau Al-Kandahlawi, yang di Kandah yaitu Ad-Dahlawi, New Delhi maksudnya. Dan saya dibawa untuk menjadi jemaah tabligh ketika sholat di Salatiyah, saudara kaum muslimin. Saya baru tahu, saudara kaum muslimin, ternyata indah sekali menjadi jemaah tabligh. Cuma saudara, kita lepaskan ketika berada di masjid, betul? Gak ada perbedaan ketika di masjid. Diajak saya Pak melakukan khurud fisabilillah, makan sama-sama jamaah diajarkan, betul? Sampai satu saat orang Yaman teman saya, beliau baru pulang dari Kanada Pak, baru pulang dari Kanada. Ketika beliau berada di kapal, yakni di laut nih ya, beliau baca surah Ar-Rahman. Ini sedikit nostalgia, boleh ya Pak ya? Boleh ya? Ini indahnya Islam maksud saya. Dia baca Ar-Rahman yang pada ayat bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua sungai ada sebuah dinding tipis yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh siapapun. Bicara tentang Ar-Rahman, seorang nakhoda kapalnya datang kepada si bapak ini dan bertanya, adakah si Muhammad itu seorang pelaut? Adakah si Muhammad itu suka main ke laut? Atau mungkin dia seorang nelayan? Atau mungkin dia punya keluarga seorang nelayan maksudnya? Dikatakan teman saya, Muhammad jangankan seorang pelayan, ketemu sama laut pun tidak pernah sepanjang hidupnya. Lalu bagaimana Muhammad bisa mengenal indahnya Islam sampai bisa menceritakan dalam surah Al-Quran? Maka dikatakan teman saya, itulah artinya Al-Quran bukanlah produk manusia, tapi Al-Quran adalah produknya Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi asbab hidayah masuk agama Islam. Dia melihat keindahan orang-orang kalau jijik makan sama-sama. Islam mengajarkan makan jamaah, betul? Islam mengajarkan makan jamaah. Fa inna fil jamaah barakah, dalam jamaah itu ada keberkahan. Masuk agama Islam, saudara kaum muslimin. Seorang pemuda ikut masuk agama Islam. Setelah pulang ke Kanada Pak, bapaknya marah, dipecat jadi anak, dikurung di bawah, di ruang bawah tanah maksudnya, maaf cakap. Kemudian dimasukkan anjing yang kelaparan, 7 anjing. Setelah dia masuk jamaah